Selamat siang, saya dari Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Ibu Irta. Kami di sini dari program studi D3 menuju D4, kemudian dari S1 Tata Rias. Di belakang saya dan di samping kanan kiri saya ini adalah Tata Rias Fantasi dan Tata Rias Pengantin. Contoh Tata Rias Fantasi ini adalah terinspirasi dari tema Telaga Biru. Ya, kemudian yang di sini Cendrawasih, kemudian Leak, dan di sana Putri Junjung Buih dan sebagainya. Nah, seberapa tingkat kesulitannya? Mereka harus bisa membuat tata rias dulu, kemudian face painting. Face painting sekarang sedang tren ya. Jadi mungkin boleh sambil berputar. Face painting ini sekarang ini sedang tren. Mungkin kalau Anda melihat di beberapa pesta-pesta ya, banyak sekali mereka menggunakan face painting hanya di face painting. Tapi kalau ini semuanya body painting. Jadi memang cara membuatnya itu ada yang langsung dilukis di badan, ada berupa pola. Kemudian untuk tata rias pengantin yang di belakang saya ini ada pengantin Aceh, kemudian Palembang, kemudian ada pengantin Betawi dan pengantin Sunda. Nah, mereka apabila mempelajari pengantin ini dari makeup dulu untuk sehari-hari, kemudian makeup khusus, kemudian otomatis makeup pengantin. Untuk tata rias rambutnya dari tata rias sehari-hari, kemudian sampai tata rias pengantin. Dan ini ada tingkat kesulitannya karena bukan hanya makeup, bukan hanya rambut, tapi mereka juga harus bisa menyematkan bunga yang mempunyai kompetensi khusus. Begitu juga dengan menggunakan busananya. Untuk kompetensi yang mereka miliki itu sangat menjual ya, karena mereka belum selesai kuliah pun sudah bisa menghasilkan karya dan bisa menghargai karya tersebut pada masyarakat. Untuk tata rias fantasi ini mereka menggunakan body painting. Body painting ini aman untuk kulit karena memang khusus untuk kulit. Kalau untuk hari ini Mbak Vira desainnya dari Telaga Biru, ada di daerah Maluku. Bagaimana mereka mendesain? Mereka biasanya melihat satu cerita legenda terlebih dahulu. Dari cerita legenda tersebut, mereka biasanya mengkonsultasikan dengan dosen dan mereka berimajinasi mendesain terlebih dahulu. Mungkin Mbak Vira mau memberikan masukan lebih banyak? Di sini kita pakai tema Telaga Biru ya. Jadi di sini kita pakai body painting yang emang temanya tuh warna air. Sama di belakangnya ada tentang dua orang yang janji di pinggir pantai, tapi mereka tidak bisa bersama akhirnya. Terus untuk kepalanya itu tentang awannya tuh tentang isi hati si wanita ini karena ditinggalkan, jadinya dia mendung gitulah. Terus ungkapan emosi ya. Di sini ada warna biru dan silver emas gitu, silver abu itu kayak alir sungai mengalir gitu. Karena Telaga Biru kan masuknya ke air Telaga Biru. Ya, untuk body painting itu sebenarnya aman untuk kulit karena emang dibuat buat kulit dan emang nggak mengakibatkan efek apa-apa. Terus cara ngecatnya juga kayak dilukis sesuai kita mau ngelukis sesuai gambar atau konsep yang kita mau. Terus untuk untuk ini kita pakai cat kain kalau itu bukan buat body painting. Karena kan ini di kain, nggak bisa kalau misalkan body painting di kain karena dia nggak masuk warnanya. Terus untuk kita bikin semua ini sekitar 4 jam. Itu di luar properti karena bikin siluet dari body painting dan kakinya juga dari body painting. Ya, setelah kita ngelukis semuanya, ini tuh sekitar 4 jam kan. Kita itu pakai pengawet body painting. Biasanya kita pakai hairspray. Nah, di situ tuh kita bisa dapet 4 sampai 8 jam untuk ketahanannya. Di situ mungkin ada beberapa yang ke crack gitu ya, tapi paling nanti di retouch lagi biar nggak jelek.
Paling kalau misalkan nggak ada hairspray kita bisa pakai bedak. Cuman kalau bedak dia warnanya lebih matte, nggak timbul. Jadi mengapa kami itu di Tata Rias itu menampilkan fantasi dalam bentuk cerita? Karena fantasi itu kan harus dibentuk ya, harus dihias, kemudian harus mencari tema. Nah, mengapa ditampilkan tema? Karena di Tata Rias UNJ itu juga belajar tentang event organizer. Sehingga tampilan entah itu pengantin, entah itu fantasi dan yang lain-lainnya itu biasanya kami buat untuk satu event gitu. Jadi mereka belajar memanage, seperti juga untuk pengantin mereka juga belajar adat. Jadi mereka belajar menampilkan satu event organizer atau wedding organizer sehingga mahasiswa bukan hanya sekedar merias, tapi juga mereka bisa membuat satu paket pernikahan yang mungkin bisa dilihat orang, dan nanti apabila mereka lulus pun mereka juga menjadi event organizer dari satu perusahaan. Untuk Tata Rias, program studi Tata Rias itu banyak sekali pembelajaran yang diberikan. Dari mereka pembelajaran secara dekoratif atau menjadikan mereka makeup yang cantik, atau makeup semacam ini seperti makeup karakter. Kemudian mereka juga belajar tentang bagaimana merawat dari tubuh, rambut sampai badan. Kemudian banyak prestasi yang didapat oleh mahasiswa. Untuk nasional mereka sudah sampai pengantin, kemudian untuk tingkat nasional mereka juga sampai ke makeup. Nasional pun mereka sudah untuk hairstylist ya, mereka sudah sampai tingkat nasional. Kemudian kalau tidak pada waktu pandemi, sebenarnya terakhir ini mereka juga mengadakan pagelaran yang sifatnya masih di dalam kampus karena pandemi. Kalau sebelum pandemi atau sebelum masa pandemi kami sedang pagelaran itu bisa di luar ya. Maksudnya entah itu di hotel, entah itu di tempat terbuka gitu ya. Karena dalam hal ini mereka bisa memberikan hasil karya mereka dan diketahui oleh masyarakat.